Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti, prodi keperawatan S1 tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan Permisi Bu, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana Ramadanti yang bertugas dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan postpartum atau pemeriksaan fisik setelah melahirkan ya Bu ya. Pertama, saya minta izin untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat ya Bu ya. Selanjutnya kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Setelah memakai handscoon, kemudian jaga privasi pasien. Lanjut kita tanya pada pasien apakah sudah BAB atau BAK untuk mengosongkan kandung kemihnya. Ibu, tadi sudah BAB atau BAK-nya? Sudah. Oke Bu ya. Terus Ibu posisinya mau kayak gini aja apa mau gimana? Kayak gini aja. Kayak gini aja lebih nyaman ya Bu ya. Kemudian kaji apakah Ibu rasa mual atau tidak. Bu, adanya rasa mual, nyeri atau pusing Bu? Enggak, agak sedikit pusing aja. Oh, oke. Normal ya Bu ya, nggak apa-apa ya habis melahirkan. Terus Ibu ada keluhan saat BAB atau BAK-nya Bu? Enggak. Nggak ada ya Bu ya, normal ya. Apakah ada keluhan saat pemberian ASI-nya Bu pada bayi? Asinya agak sedikit kurang keluar. Oh iya Bu ya, karena baru ya Bu ya, jadinya air susunya kurang keluar. Oke, kalau gitu saya lakukan pemeriksaannya. Pertama kita TTV dulu pada pasien. Kita pertama kita cek suhu tubuh pasien dulu. Bu, mau saya bukain ke bajunya atau saya buka sendiri? Ibu mau buka sendiri? Buka sendiri aja. Oh ya. Ya Bu ya, pasang ya. Nyala. Selanjutnya kita cek nadi dan pernafasan pasien menggunakan arloji atau jam tangan. Hitung selama 1 menit penuh. Habis dari nadi, kemudian kita ke pernafasan pasien. 1 menit penuh. Nah, Ibu ya,
kemudian kita lakukan tensi pada pasien sambil menunggu termometer. Tensi dulu ya Bu ya. Normal ya Bu, tensinya 120/90. Rapikan kembali alatnya. Lalu kita ambil termometer yang ada di aksela pasien. Bu, boleh. Normal ya Bu, 37,5 derajat Celcius ya Bu ya. Ambil alkohol swab dan lap gunakan alkohol swab. Buang ke bengkok. Setelah itu, kalau gitu saya lakukan pemeriksaannya dulu ya Bu ya. Kita cek, yang pertama kita pemeriksaan fisik bagian kepala. Kita cek dulu di bagian kepalanya pasien apakah kotor atau tidak, adanya ketombe atau tidak, adanya luka atau tidak di bagian kepala pasien. Kemudian kita pemeriksaan bagian wajah. Kita inspeksi. Ibu boleh dibuka maskernya? Boleh. Saya bukain ya Bu ya. Kita cek di bagian mukanya apakah simetris atau tidak muka pasien, apakah ada lebam atau ruam di bagian muka pasien. Kemudian kita cek di bagian mata pasien. Kita fokuskan pada bagian mata karena kita lihat juga konjungtivanya. Karena kalau habis melahirkan itu mengeluarkan darah yang banyak sehingga pasien biasanya cenderung kekurangan darah. Kita cek ya Bu ya, bentar. Saya ambil pen light. Kita cek di bagian mata pasien. Oke Bu ya, kita cek. Agak sedikit pucat ya Bu ya mata ibunya. Kemudian kita cek juga pupil pasien menggunakan pen light. Normal ya Bu ya, pupilnya juga. Kemudian selanjutnya dari bagian mata, kemudian kita lihat bagian bibirnya ya Bu ya. Kita inspeksi bibir pasien apakah pucat atau tidak, atau merah muda, sedikit pucat ya Bu ya. Selanjutnya kita cek ke bagian leher. Nah Ibu boleh pakai maskernya lagi. Kita cek ke bagian leher pasien. Kita periksa, maaf ya Bu ya, saya buka ya. Kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, terus kita cek juga laju JVV-nya. Terus kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak Bu? Tidak tekan. Oke. Bagus ya Bu ya. Selanjutnya kita pemeriksaan bagian payudara pasien. Dan kita cek bagian payudaranya. Ibu mau saya bantu buka atau bantu buka sendiri? Boleh dibantu. Saya buka ya Bu ya. Kita lihat, maaf ya Bu ya. Kita lihat payudara pasiennya apakah simetris atau tidak. Terus kita lihat juga bentuknya, kencang atau tidak. Terus kita lihat juga warnanya, warna putingnya kita lihat bagus ya Bu ya. Dan kita lihat juga puting pasien itu kemerahan atau kebiruan. Dan kita lihat juga menonjol atau tenggelam.
ya Bu ya. Kemudian kita palpasi bagian payudara pasien. Apakah adanya nyeri tekan atau tidak, ada massa atau tidak. Sakit Bu? Tidak ya. Kemudian kita juga tekan di bagian areolanya untuk mengecek apakah air susunya keluar dengan normal atau tidak, tapi jangan memencet di bagian puting. Maaf ya Bu ya. Normal ya Bu ya, agak sedikit keluar air susunya. Kemudian kita rapikan kembali pasiennya. Selanjutnya kita ke bagian pempis perut. Kita inspeksi, maaf Bu, boleh dibuka dulu perutnya. Dibuka ya Bu ya. Kita inspeksi di bagian perutnya, apakah adanya massa atau tidak, apakah ada linea nigranya atau tidak, terus apakah ada stretch mark atau tidak di bagian perut pasien. Sedikit ada stretch mark ya Bu ya di bagian perutnya ya, tapi tidak ada luka ataupun yang lainnya. Terus kita auskultasi di bagian perut pasien. Kita ambil stetoskop. Kita auskultasi di bagian perutnya. Kita cek bising ususnya di bagian 4 kuadran. Di bagian sini. Cek bising ususnya. Bising usus itu 5 sampai 35 kali. Normal ya Bu ya. Kemudian kita selanjutnya kita palpasi fundus uteri pasien dengan cara tangan kanan kita menekan bagian simfisis pubis atau bagian kandung kemih pasien, lalu tangan satunya lagi menekan fundus uteri di bawah PX. Sini ya Bu ya. Bu ya, maaf ya. Kita palpasi. Fundus uterinya sejajar ya Bu ya, bagus ya, teraba. Kemudian kita setelah di bagian abdomen, kita ke bagian genitalia pasien. Selanjutnya kita cek genitalia pasien. Kita pemeriksaan fisik pada genitalia pasien. Bu, saya periksa ya alat genital ibunya ya. Dekatkan alat. Kemudian kita ganti selimut pasien memakai selimut mandi. Dan bentuk posisi pasien dorsal recumbens Bu, ditekuk ya kakinya ya, seperti mau melahirkan. Kita pasang selimut mandinya. Oke, setelah itu kita dekatkan alat. Pasang perlak di bawah bokong pasien. Ibu tadi udah BAB sama BAK-nya ya Bu ya? Iya udah. Lanjut kita langsung pemeriksaan aja ya Bu ya. Kita cek, kita inspeksi bagian vagina pasien, apakah masih ada darah yang keluar atau tidak. Kemudian kita cek juga apakah
adanya kebiruan atau tidak di sekitar vagina pasien. Selanjutnya kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kita bersihkan alat genital pasien. Pertama, kita buka labia mayora terjauh, buang. Labia mayora terdekat, buang. Labia minora terjauh, buang. Labia minora terdekat, buang. Kemudian bersihkan dari klitoris sampai ke anus, buang. Kemudian kita cek juga vagina pasien, karena saat melahirkan terdapat robekan di vagina pasien. Kemudian setelah kita bersihkan, kita cek juga lukanya, apakah keluar nanah atau tidak, apakah adanya lebam atau tidak, pembengkakan di daerah luka pasien. Jika tidak, kita hanya pakaikan obat salep untuk mengeringkannya atau yang sudah diresepkan oleh dokter. Bu, saya dulu ya. Maaf ya kalau sakit agak perih-perih. Ya. Sudah. Setelah itu kita pakaikan kembali celana dan pakaikan pembalut kembali. Rapikan alat. Maaf ya Bu ya, angkat bantetnya, kita ambil perlaknya. Simpan di alat tenun kotor. Rapikan alat lagi. Kita ganti selimut mandi pasien menggunakan selimut pasien kembali. Ya, tetap menjaga privasi pasien. Kemudian simpan handuk mandi ke tempat alat tenun kotor. Setelah rapikan pasien dan lepas handphone, buang ke bengkok. Lanjut lakukan fase terminasi. Tanyakan kepada pasien, gimana Bu perasaannya? Sudah lebih enakan ya Bu ya. Kemudian apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu ya. Kalau kayak gitu saya izin mencuci tangan dan merapikan alat. Kalau Ibu perlu panggil saya di ruang perawat atau pencet bel ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, permisi ya Bu ya.